Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk memulai hari baru ini dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita meneruskan bacaan kita di surat Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 23. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsukos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini, aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Kerinduan dan realita dalam hal menolong. Beberapa nasihat Rasul Paulus disampaikan di penutup surat ini. Pertama, tentang kegerakan bersama untuk memberikan pertolongan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa sebuah tindakan menolong akan lebih berdampak besar dan menjadi beban yang ringan jika dikerjakan bersama-sama. Namun jika kita merefleksikan, seringkali justru kita membebankan atau menyerahkan hal itu kepada orang-orang yang kita anggap cukup dia saja yang mampu atau hanya dia saja yang mampu, dan tidak ada kemauan untuk mencoba terlibat turut menanggungnya. Kedua, keinginan untuk turut menanggung beban seringkali kalah oleh kekhawatiran kita. Kerinduan kita untuk menolong adalah keinginan yang baik, dan Tuhan akan membuka jalan atasnya. Maka kita diingatkan, jika Tuhan letakkan kerinduan itu di dalam hati kita, bawalah dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu Allah akan sediakan, mengatasi
rasa khawatir kita. Rasul Paulus menyaksikan perjuangannya untuk mengabarkan Injil memang bukan hal yang mudah. Di samping tantangan penolakan yang berat, ia harus tetap bekerja untuk mencukupkan apa yang ia perlukan. Dan bagi jemaat yang ia layani atau orang-orang yang ada di sekelilingnya, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus justru mendorong mereka untuk turut terlibat dan memberikan bantuan. Mereka memiliki dorongan yang begitu besar, sehingga ketika bantuan itu dikumpulkan, tidak hanya kebutuhan Rasul Paulus yang tercukupi, tetapi justru dapat memberkati banyak jemaat. Maka ini membuktikan kerinduan untuk menanggung beban akan menemukan jalannya sendiri sampai terwujud. Karena Tuhan sendirilah yang membuka jalan itu agar semakin banyak orang terberkati dan semakin banyak orang ikut serta menanggung beban bersama. Mari belajar menjadi umat Tuhan yang ketika Tuhan letakkan dalam hati kita kerinduan untuk menolong, bawalah dalam doa dan biarlah Tuhan yang membuka jalan atasnya. Ketika Tuhan sudah nyatakan jalan itu, kerjakan bagian kita. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali ketika kami memiliki kerinduan untuk menolong, kami merasa tidak mampu dan kalah oleh rasa khawatir kami, sehingga kami menyerahkan beban itu kepada orang lain saja yang kami anggap mampu. Namun firman-Mu hari ini menolong kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa kerinduan itu adalah panggilan yang Tuhan letakkan dalam hati kami. Maka Tuhan juga akan membuka jalan atasnya. Tolong kami Tuhan, agar kami menyambut kerinduan itu dengan sebuah komitmen untuk turut menanggung beban bersama, agar semakin besar dampak yang dibuahkan dan semakin banyak orang terlayani dan terberkati. Kami menyerahkan hari ini, akhir pekan kami dengan segala aktivitas kami. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.